pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus balita di Samarinda yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dusun 8 Desa Singa Gembara, Kutai Timur hingga kini belum menikmati listrik. Stok kebutuhan pokok di Berau aman. Kondisi ini diketahui setelah tim gabungan menggelar sidak di beberapa tempat. Polisi di Samarinda hingga Senin siang masih mendalami perkara bocah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Rengga Puspo Saputro Minggu malam menyatakan, perkara ini masih didalami dan saat ini sudah ada 1 orang yang dijadikan sebagai tersangka. Dikatakan peristiwanya terjadi pada 8 Juni 2023. Diawali saat ibu korban bersama korban bertandang ke rumah temannya yang terletak di Jalan Merapi, Tanah Merah, Samarinda Utara. Saat itu anak korban minta minum dan oleh tersangka diberi minuman dari botol yang diduga digunakan sebagai bong atau alat isap sabu-sabu. Jadi awal kronologisnya memang korban pada saat itu ibu korban dan anaknya yang bernama Nul ini main ke rumah temannya yang ada di Jalan Merapi, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Kemudian didapati memang dari keterangan para saksi yang kami periksa memang botol minuman yang diberikan kepada ibu korban dan diserahkan kepada anaknya untuk diminum itu memang bekas dari dipakai oleh pelaku dan rekannya untuk memakai sebagai alat hisap sabu pada saat malam harinya. Jadi untuk yang menyerahkan sendiri pelaku sendiri. Pelaku sendiri ke ibu korban. Ibu korban. Terus untuk statusnya sekarang apa? Statusnya kita tetapkan tersangka 1 orang tersangka dan masih kita kembangkan lagi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Siap, terima kasih. Meski sudah ada tersangka, namun penyelidikannya masih berlanjut. Polisi masih mencari asal-muasal sabu-sabu tersebut serta yang mengonsumsinya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Rumah aman inilah yang dijadikan tempat untuk menampung bocah berusia 3 tahun yang meminum cairan pemberian teman ibunya. Relawan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kaltim menyatakan mereka masih cemas melihat kondisi bocah tersebut pasca meminum cairan bekas alat isap sabu-sabu. Untuk itulah TRC PPA Kaltim meminta bantuan BNNK untuk memeriksa kesehatannya. Terlebih suhu badan korban pada Senin pagi meningkat. Ya, tadi koordinasi dengan BNN wilayah Tanah Merah, Kota Samarinda. Jadi ya untuk bisa membawa si korban ini cek kesehatan kembali di sana karena yang dikhawatirkan adalah pasca setelah apa yang terjadi pada korban gitu. Karena kan pagi ini sempat badannya panas dan memang seharusnya hari ini udah kontrol ke rumah sakit karena setelah keluar dari rumah sakit tadi. Cuma memang karena ini efek dari narkoba itu tadi, makanya kita coba untuk berkoordinasi dengan BNN. Apa itu? Buaya. Meski suhu badannya meningkat, namun bocah tersebut masih aktif bermain bersama ibunya. TRC PPA meminta para pelaku mulai pengguna
pengedar hingga bandar narkobanya bisa tertangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kemana lagi? Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menegaskan, pengusutan perkara bocah meminum cairan yang mengandung narkoba masih terus dilakukan. Saat ini sudah 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut ditegaskan Kapolresta saat menyambangi Rumah Aman Senin siang. Dikatakannya kedua tersangka diperiksa secara terpisah. Satu diperiksa oleh Satreskrim, sedangkan satu tersangka lain diperiksa oleh Satres Narkoba. Arif Fadli menegaskan penyelidikan perkara ini tidak berhenti hanya sampai pada 2 tersangka. Jajarannya saat ini terus mengembangkan perkara tersebut guna mengetahui keterlibatan pihak lain. Malam ya. Terus makannya apanya? Ya, Pelakunya. pelaku sudah kita terlapor, yang kemarin ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan bagi terlapor yang tadi memberikan botol atau memberikan minum tersebut. Oke, jadi motifnya dia, pengakuan dia motifnya sebenarnya apa? Tidak ada motif, belum kita temukan, tapi prinsipnya unsur-unsur dari perbuatan dia bisa kita jerat. Ada 2 juga yang diamankan komandan itu, apa hubungannya dengan? Kalau yang satunya kita kenakan penyalahgunaan ya, jadi dia pengguna. Ya, kita masih coba mendalami apakah ada kaitan dengan jaringan atau hanya sekedar pengguna saja. Di sana mudah-mudahan ibu biar nggak usah mikir. Saat menyambangi Rumah Aman, Kapolresta berpesan agar korban dirawat dan dijaga dengan ketat. Ya, ya, Bu, ya, ya, ya. Sehat semuanya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tim Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Senin siang mendatangi Rumah Aman Relawan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim. Tujuannya yakni untuk memeriksa kesehatan bocah yang meminum air dari botol bekas menyabu. Tidak hanya bocah tersebut, pemeriksaan juga diberikan kepada sang ibu. Usai pemeriksaan, keduanya dibawa ke Balai Rehabilitasi. Tindakan ini untuk mencegah hal buruk di kemudian hari kepada balita tersebut. Petugas juga harus ekstra hati-hati menangani perkara ini mengingat usia korban masih dini. Segera mungkin dilakukan supaya nanti dampak buruknya bisa dicegah, bisa dikurangi, sehingga itu apalagi terkait dengan nafsa ini penanganannya harus juga sesuai dengan kondisinya. Jadi memang observasi, pemeriksaan awal, asesmen awal itu menjadi penting. Itu memang tadi tergantung dari memang hasil lama, penggunaan zatnya juga dan dosisnya. Kalau dari pengalaman yang penggunaan jangka lama ya itu bisa ke arah ke gangguan jiwa, terus juga ada masalah fisik juga bisa ditemukan. Itu kalau lama, jangan lama. Kalau memang penggunaannya udah berat dan rutin. Selama berada di Balai Rehabilitasi, bocah tersebut akan ditangani oleh 6 dokter khusus mulai dari dokter anak, dokter gigi, dokter umum, psikiater, dan laboratorium. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.